recommended nggak ini Mas Evan? Recommended, sangat recommended. Koe jos, patut dicoba. 1, 2, 3, 4. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat selalu teman-teman. Coba lagi di channel Bain Zain, channel otomotif, channel DIY dan juga channel HCSR Pro. Ya, kali ini saya berada di Serang, ini namanya Serang Purbalingga. Jadi untuk teman-teman yang tinggal di Purbalingga ini, jadi ya untuk refreshing di inilah weekend ya bersama keluarga, ini sangat recommended sekali ini. Suasananya sejuk, mantap, dengan latar belakang sebenarnya di sana itu Gunung Slamet, cuma sudah siang juga untuk awan, tapi untuk lingkungan sini oke juga, ini bisa ya, asli sekali. Oke, jadi gitu teman-teman. Ya, mohon maaf sebelumnya ya, nah lama sekali saya tidak mengupload video tentang HCSR Pro. Memang ada kesibukan lain ya. Dan ya, kali ini saya akan membagikan video pemasangan HCSR Pro ini di mobil Suzuki Carry Pickup. Tahunnya tahun 2003, jadi masih kinyis-kinyis sekali ini ya. Kinyis-kinyis sekali, masih baru ya. Tapi kalau misalnya belum ada 1 tahun. Nah, ini masyarakat sini itu menyebutnya Suzuki Carry Pickup Tayo ya. Nah ini Carry Pickup ini kan basicnya dari mesin R3. Jadi secara basic mesin itu sama dengan R3 XL7, juga yang Suzuki Jimny itu sama, basicnya sama ya, cuma mestinya beda mapping ya. Oke, jadi beliau, oh ya, saya ucapkan terima kasih untuk namanya Om Saiful yang ada di Wonosobo, Jawa Tengah. Nah, beliau itu pengusaha mesin fotokopi dan penyewaan fotokopi dan juga reparasi kalau nggak salah. Jadi teman-teman yang tinggal di Wonosobo yang mau bisnis fotokopi, silahkan bisa menghubungi Om Saiful ya. Jadi seperti ini, Om Saiful ini sebenarnya beli HCSR Pro di Zain Garage itu secara online sebenarnya ya, secara online. Namun kebetulan bengkel di sekitar Wonosobo itu menurut beliau yang belum berani untuk aplikasi atau memasang, takutnya ada yang salah atau mungkin engine checknya jadi nyala. Jadi akhirnya beliau ke tempat kami atau ke Zain Garage ya. Perjalanan kurang lebih sekitar 2 jam lah dari Wonosobo ke Zain Garage. Jadi seperti ini, pemasangannya memang agak ribet ya untuk mobil-mobil pick up, karena untuk space-nya itu minim sekali, apalagi posisi mesin itu ada di bawah jok. Kemudian kalau pick up itu mesinnya kan agak miring ya. Nah, ini ya kesulitan atau tantangan kita untuk memasang aplikasi HCSR Pro itu di situ. Jadi memang pemasangannya itu untuk tabung pertamanya itu tidak bisa lurus vertikal. Jadi memang kita modifikasi, dan untuk pemasangannya itu memang agak miring sedikit, tapi tidak mengurangi fungsi atau tidak menyebabkan bensin itu tersedot. Nah, makanya untuk pemiringannya itu dibikin tidak terlalu miring ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di videonya. Jadi berapa sih kemiringan yang aman untuk mobil-mobil pickup seperti ini. Dan ini pun untuk mobil-mobil pickup yang lain pun saya rasa untuk pemasangannya kendalanya ada di situ ya. Nah,
Monggo silakan teman-teman bisa disimak ya, karena seperti biasa saya menghadirkan atau menampilkan observasi mesinnya dulu. Jadi rencana mana tempat yang akan kita tempatkan, baik itu tabung pertama, tabung penampungan, dan yang lain. Dan juga kami tunjukkan untuk posisi-posisi PCV dan juga jalur kanister. Nah, ini ada catatan lagi ya. Jadi selain tabung pertamanya itu tidak bisa dipasang secara vertikal betul, tegak betul. Nah, ini untuk katalisnya pun karena memang sempit sekali karena mentok. Kalau kita pasang persis di header knalpot itu akan mentok dengan bodi, dengan rangka. Jadi memang kita pasangkan agak mundur sedikit. Nah, ini untuk nanti teman-teman ya, kalau yang mobil-mobil seperti ini, karena kan terpaan udara dari luar itu kencang sekali ya. Jadi kemarin saya pasangkan di bagian ini catalytic converter itu, saya ikatkan di situ. Namun ini bisa dikoreksi lagi. Jadi kedepannya itu kalau teman-teman mau pasang di mobil carry pickup ini, untuk cover dari knalpot bagian catalytic converter itu bisa teman-teman lepas dulu. Nggak dilepas seluruhnya sih ya, itu cukup 2 baut saja dilepas sebelum dari. Lah, itu katalisnya itu atau reaktornya bisa diikatkan di knalpot yang besi knalpotnya ya, pipanya. Baru nanti untuk covernya itu kita tutup lagi seperti itu. Kita ikat saja nanti dengan klem seperti itu. Jadi untuk yang di video ini memang masih kita pasangkan di atas cover. Nah, ini memang masih kurang maksimal. Nah, itu pun dengan kurang maksimal panasnya itu pun alhamdulillah dari hasil test drive itu Om Saiful sudah bisa merasakan sendiri. Jadi yang tadinya itu angkatan awal itu rada berat, rada ngajun ya, rada delay, itu sudah lebih spontan lagi. Kemudian biasanya kalau kondisi kosong, ini kosong nggak ada muatan ya, itu kita dari awal langsung gigi 2 itu dia nggak mau, pasti nanti. Nah, alhamdulillah setelah SPRO ini terpasang, dari kondisi statis terus kita start ke jalan, itu masuk di 2 saja sudah bisa jalan. Itu menandakan jadi power torsinya itu sudah meningkat signifikan. Kemudian kalau kita pindah gigi baik ke 3 ke 4, itu kalau dengan kecepatan yang rendah dan RPM-nya itu rendah pula, ini tidak mampu biasanya. Itu getar dan cenderung mesin itu akan mati. Dan alhamdulillah setelah mengaplikasikan ini, getarnya berkurang dan itu tetap tenaganya itu tetap ngisi. Ya, itu ya. Silahkan disimak, dan ini penuturan pure dari beliau Om Saiful. Saya ucapkan lagi terima kasih. Mudah-mudahan awet ya, mudah-mudahan awet, karena ini yang namanya pemasangan SSR Pro ini ya bisa kami katakan itu sebuah investasi. Kenapa demikian investasi? Karena dengan kita membelanjakan ya 800 sampai 900 ya, mungkin 1 juta ya, itu kita akan menghemat bahan bakar. Coba kalau kita hitungan dalam 1 bulan kita habis bensin 1 juta, dengan efisiensi nanti meningkat misalkan 30%, berarti dalam 1 bulan itu hanya kita belanja bensin itu hanya 700.000. Itu kalau 30%. Bahkan ada kemarin di video yang ini ya, yang CR-V 20 Gen 1 itu malah dapat 50%. Kalau 50% coba 2 bulan saja atau mungkin 3 bulan sudah kembali modal. Selanjutnya tinggal, itulah keuntungan yang bisa teman-teman dapat. Dan alhamdulillah ya sudah
ratusan ya teman-teman yang sudah mendapatkan manfaat dari HCSRR Pro ini. Ya, silahkan disimak. Semoga sehat selalu. Salam otomotif, salam HCSRR Pro, salam DIY. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ya, sebelumnya kita lakukan observasi dulu ya. Ini saya tunjukkan untuk posisi katup PCV-nya. Ini ada di sebelah sini yang saya tunjukkan. Ini ada katup PCV berwarna coklat, yaitu selangnya menuju ke intake manifold ya. Kemudian untuk jalur kanisternya ada di sebelah nih. Nah, ini yang sudah saya lepas selangnya ya. Ini itu arahnya menuju ke intake itu yang ada di box hitam itu yang ada di tanda panah ya, itu sebelah situ. Jelas ya teman-teman ya. Kemudian untuk tabung pertamaknya ya, untuk penempatannya kita menggunakan bracket yang kita bentuk seperti letter Z ya. Ini cuma yang di atas itu kita ikat di baut shockbreaker, kemudian di bawah itu kita tekuk dengan tujuan untuk menahan tabung agar tidak lepas. Kemudian tinggal kita ikat dengan klem atau kabel tis yang besar. Kemudian untuk penempatan katalisnya ini memang harusnya ini ya, dibuka dulu covernya, baru kita ikat dengan bracket berisi bolong dan klem. Seperti itu ya teman-teman ya, sebelah sini ya. Kedepannya kalau teman-teman mau pasang langsung di ini aja, di knalpot, agar proses pemanasannya itu lebih maksimal sehingga untuk hasilnya pun lebih optimal juga ya. Ini kan saya tunjukkan untuk skemanya nih. Dari depan ada filter udara, keran, katup satu arah, ini langsung menuju ke in dari tabung pertamax ya. Ini mohon maaf ini karena pemasangan malam-malam jadi agak gelap. Jadi ada tulisannya in. Kemudian ini outnya itu kita yang langsung menuju ke katalis. Wah, tuh. Nah, jalurnya jadi agak tertutup gitu ya. Nah, nih. Ini menuju ke katalis in yang satu, yang sebelah pinggir pokoknya ya. Nah, itu ada tanda panahnya juga. Kemudian untuk ini katup PCV. Katup PCV ini menuju ke in tabung yang kecil atau OCT ya. Kemudian outnya ini baru menuju ke katalis in yang satunya lagi ya. Dan yang tengah jalur out katalis atau reaktor ini kita langsung kita cabang yang satu menuju yang bekas PCV tadi ya. Ini berarti masih pakai ini masih pakai selang yang lama. Nah, tuh itu menuju ke ininya, ke intake manifoldnya masih pakai selang yang lama, tinggal kita cabang saja. Kemudian yang satunya lagi menuju jalur kanister. Nah, itu yang ada klemnya. Yang satu menuju intake manifold dari yang tadinya jalur kanister. Itu ada panahnya juga ya teman-teman yang bisa dilihat ya. Oke, ini adalah skema 2 ya. Jadi untuk tabung yang kecil, tabung uap itu fungsinya sebagai OCT. Itu memang penempatannya tadi itu di luar dari rangka atau di belakang kepala mobil pickup ini. Tinggal kita pasang menggunakan bracket. Jadi sudah jelas ya teman-teman untuk pemasangannya seperti ini. Selanjutnya kita coba untuk respon gas. Iya, responsif sekali ya, cepat sekali kenaikan RPM-nya ya, mantap. 2000 years later. Ya, ini teman-teman test drive di mobil Suzuki Carry Tayo tahun 2023 ya Mas ya. 2023 pick up. Nah, ini sudah selesai untuk pemasangannya, tinggal kita review di jalanan. Walaupun ini sebenarnya masih untuk pemasangan katalis masih kurang maksimal, nanti bisa direvisi lagi di rumah ya Mas ya, Mas Saiful. Nah, ini mohon untuk di review singkat Mas Saiful.
Oke, jadi biasanya sebelum pasang HCS itu gigi 2 nggak bisa ngangkat pas awal ini, harus ngopling setengah kopling. ini udah kuat, terus nggak nderdek pas awal ngangkat tuh, nggak nderdek gigi 2, dia getarnya itu pas gigi 4 ngangkat awal, gigi 3 pun masih kuat ngangkat. Terus tenaganya juga lebih, torsinya lebih akselerasi kuat. ini mas belok kanan. Untuk akselerasi juga beda ya mas ya? Akselerasi beda, nanti kita tinggal nyoba untuk konsumsi bahan bakarnya gimana, lebih irit atau enggak nanti setelah jalan 500 km nanti saya kasih kabar ke Mas Baik. Oke, siap. Sebenarnya sih ini konsepnya kalau HCS itu tenaganya makin meningkat, itu malah efisiensi makin meningkat juga. Jadi uniknya untuk HCS itu seperti itu. Padahal kan rumusnya kan kalau tenaga meningkat harusnya boros kan. Nah ini memang uniknya untuk HCS seperti itu. Kalau tenaganya meningkat justru malah iritnya itu akan meningkat juga. Jadi secara umum recommended nggak ini Mas Evan? Recommended, sangat recommended. Koe jos, patut dicoba. Terutama buat pemakai carry Tayo ini, karena salah satu kelemahan carry Tayo dibanding Grand Max ya, nggak kuat ngangkat di gigi 2. Oke, ini sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih untuk Mas Saiful dari Wonosobo Wonosobo Jawa Tengah. Nanti semoga mudah-mudahan untuk pulangnya selamat, tidak Amin. ada halangan apapun. Salam buat keluarga dan buat teman-teman yang menyaksikan video ini juga semoga dalam lindungannya. Sementara itu nanti untuk reviewnya akan menyusul lah via chatting aja ya Mas ya. Siap. Soalnya kalau chatting kan nanti bisa kita masukkan dalam video juga. Kurang lebihnya saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.